Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Vietnam yang berjudul Tien Tan Ho Men. Hayo kita mulai. Seorang gadis bernama Lam Phuong berdandan cantik hanya untuk mengakhiri hidup. Detik-detik terakhirnya itu dia masih sempat memeluk boneka kesayangannya. Di tempat lain, ada gadis bernama Lee yang suka bernyanyi dan temannya ini bernama Huyen. Kabar tentang Phuong yang mengakhiri hidup menyebar dan Lee yang mengetahui itu merasa tidak nyaman lalu berjalan pergi. Kabarnya, Phuong mengakhiri hidup karena malu dengan skandal video pribadinya yang tersebar. Berita menyiarkan ditemukan juga sebuah boneka kumantong yang dihubung-hubungkan dengan rumor guna-guna dan tahayul. Lee lalu pulang menemui ayahnya di kampung. Dalam perbincangan sederhana, ayahnya selalu mengingatkan agar Lee jangan pernah menjadi penyanyi seperti ibunya karena profesi itu dinilai bisa menghancurkan hidupnya. Baru juga dibilangin begitu, seorang detektif bernama Man mendatangi mereka dan meminta Lee agar diperiksa untuk kasus Phuong karena ternyata Lee adalah backing vokal Phuong. Mengetahui itu, ayahnya murka dan langsung menggamparnya. Singkat cerita, Lee pun diangkut ke kantor polisi dan ditanyakan beberapa pertanyaan. Awalnya Lee berkata dia tidak tahu apa-apa, tapi kenyataannya dia berpesta bersama Phuong sebelum kematiannya. Soal boneka, itu adalah boneka kesayangan Phuong yang diberi nama Yuki. Lee pun mengingat masa-masa sewaktu dia menjadi backing vokal Phuong di panggung. Setelah acara selesai, Lee mendapat bayaran lebih atas perintah Phuong. Phuong menyayangi Lee seperti adiknya sendiri, bahkan dia menghadiahkan sebuah boneka untuk ulang tahun Lee yang akan datang. Kembali ke masa sekarang. Suatu malam kamar mandi banjir karena keran yang tidak tertutup rapat. Lee membuka penutup pembuangan yang malah menarik segepok rambut panjang yang lama-lama menyemburkan darah. Lee lalu merasa takut dan dia bertabrakan dengan Huyen yang ingin ke kamar kecil. Dia menceritakan apa yang dilihatnya, tapi ternyata itu hanyalah ilusinya saja. Besoknya, Lee pergi ke rumah duka untuk mendoakan Phuong. Ayah Phuong menghampirinya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di pesta itu, tapi Lee tetap berkata dia tidak mengingat apapun karena mereka dibius. Sebelum Lee pergi, ayah Phuong memintanya untuk membantu membersihkan nama putrinya, tapi Lee menjawab maaf lalu berjalan pergi. Seseorang menelponnya dan mengancamnya agar tetap tutup mulut. 6 bulan kemudian, Lee mengikuti lomba nyanyi yang ditemani teman-temannya dan boneka keberuntungannya itu. Tak jauh dari sana ada seorang ibu-ibu yang juga memegang sebuah boneka yang melambaikan tangan kepadanya. Walaupun tidak memenangkan kompetisi, ibu yang dipanggil Bu Tam ini menghampiri dan mengundang mereka untuk makan malam bersama. Tam sepertinya lebih tertarik membahas tentang boneka. Dari Tam, Lee mengetahui bahwa boneka kumantong harus dibawa ke tempat orang pintar untuk diberkati kalau tidak bisa kena sial. Dia juga menghubungkan Phuong yang mempunyai suara biasa saja tapi bisa sukses, dan itu semua karena boneka kumantong. Cara setiap orang memperlakukan boneka itu yang mempengaruhi jalan hidup seseorang, tambahnya. Intinya, Tam akan mengenalkan seorang dukun kepada Lee untuk memasukkan sesuatu ke boneka guna menunjang karir jika Lee mau. Malamnya, Lee sepertinya mulai memikirkan tentang omongan Tam dan dia pun memutuskan untuk mendapatkan boneka kumantong yang diberkati dari seorang dukun. Boneka itu diberi nama Na. Awalnya, Huyen menyadari boneka itu terlihat seperti Yuki, boneka kepunyaan Phuong dulu. Setelah dari tempat itu, dari jauh Lee melihat Kan, tunangan yang sekalian produser Phuong dulu yang juga ditaksir oleh Lee secara diam-diam. Kan menghampiri mereka lalu memberikan kartu namanya yang katanya sudah pindah alamat dan mengundang mereka untuk main-main ke sana kalau ada waktu. Menurut Lee, Kan tidak pernah menaruh perhatiannya selama ini, tapi kali ini dia bisa memberikan kartu nama. Jadi ini semua sudah pasti karena boneka Na. Di lain waktu, Lee pun benar main ke studio Kan dan langsung rekaman di sana. Dari hasil nyanyiannya, Kan langsung nyengir kuda yang sepertinya langsung kepincut oleh Lee. Setelah itu mereka lanjut ngobrol, dan Kan berencana menjadikan Lee sebagai bintang pendatang baru. Sejak itu hari-hari Lee disibukkan dengan latihan dan rekaman. Lee juga diberikan fasilitas sebuah apartemen dengan asisten rumah tangga harian yang dipanggil Bu Nam. Karena semua pencapaiannya, Lee semakin yakin bahwa bonekanya lah yang membawa keberuntungan untuknya. Suatu hari Lee dan Huyen mengunjungi Tam dan seketika Lee dikenalkan menjadi anggota baru perkumpulan mereka dengan boneka yang mereka sebut anak-anak. Huyen sendiri merasa aneh melihat perkumpulan ini, tapi para pelaku merasa sangat normal untuk memperlakukan boneka mereka seakan makhluk hidup.
Di saat Huyen mengambil foto-foto tempat itu kemana-mana, Lee menaikkan pada Tam apakah ada batasan untuk meminta pada boneka termasuk cinta. Tam hanya tertawa dan setelah itu Lee makan malam bersama Khan. Khan mengatakan dulu Phuong sangat suka dengan tempat itu dan ekspresi Lee langsung berubah. Tiba-tiba dia berhalusinasi merasa melihat orang-orang bersikap seperti tidak wajar. Sepulangnya, dia memikirkan apa yang terjadi di restoran tadi yang ternyata memang sangat menyeramkan. Besoknya, dia kembali ke studio yang katanya studio itu dulunya dibangun untuk Phuong. Sewaktu Lee tinggal sendiri, pintu terbuka sendiri yang membuat Lee menutupnya kembali. Tapi ada hal yang membuat Lee kaget di mana hantu Phuong sudah berdiri dan menatap ke arahnya. Momen itu berakhir dengan datangnya Khan. Sekembalinya dia ke apartemen, Lee seperti menyembah bonekanya dan selalu mengadukan apa yang terjadi dengannya, juga berakting seakan-akan boneka itu menjawab semua keluh kesahnya. Besoknya, Khan mengajari Lee bermain piano, tapi anehnya sikapnya berubah-berubah yang tadinya lembut jadi kasar, juga sebuah kalimat yang aneh di mana Khan berkata, manusia seperti warna tuts piano yang berwarna hitam dan putih. Lagu yang diajarkan Khan mengingatkan Lee dengan Phuong. Jadi ini lanjutan ceritanya dulu. Lee ke klub dan bergabung minum-minum dengan beberapa pria, dengan iming-iming mereka bisa membantunya menjadi seorang penyanyi. Satu di antara mereka yang bernama Chong mengundangnya untuk hadir di pesta yang akan diadakan akhir pekan dan Lee juga disuruh mengajak Phuong. Setelah itu Lee pun dengan polosnya mengajak Phuong tapi Phuong berpendapat mereka bukanlah orang baik-baik dan mengingatkan jika terus bergaul dengan mereka, maka Lee akan dikunyah lalu dilepeh begitu saja. Hari gini nggak ada yang namanya makan siang gratis, mengerti? Tetap aja nggak. Mau dibilangin kayak gimana pun, Lee tetap bersikeras itu adalah kesempatan baginya, dan mau nggak mau Phuong berkata akan menemaninya. Kembali lagi ke momen sekarang, Lee kaget seperti melihat hantu Phuong berjalan ke arahnya. Setelah itu dia pamit pulang dan lagi-lagi curhat di depan bonekanya. Dari yang cuma satu boneka sekarang menjadi banyak. Kali ini dia seperti meminta cinta yang berbalas dari Khan. Besoknya Lee diminta menyanyikan lagu yang harusnya diciptakan untuk Phuong. Hal ini membuat Lee senang ditambah Khan berkata dia yakin bahwa Lee bisa menggantikan Phuong. Karena lagu itu, Lee menjadi populer dan mempunyai banyak penggemar. Tidak hanya itu, bahkan Khan juga semakin baik kepada Lee, juga sangat perhatian. Suatu acara, Lee meminta Huyen untuk pulang duluan karena dia ingin bersama Khan. Huyen mengingatkan agar berhati-hati jangan sampai terlibat skandal apalagi Khan baru kehilangan tunangan, tapi Lee malah berpikir Huyen cemburu kepadanya lalu berjalan pergi. Malam itu menjadi malam yang ditunggu-tunggu oleh Lee di mana dia merasa berhasil memikat Khan, tapi momen-momen itu dia malah berhalusinasi melihat Khan sebagai Phuong. Besoknya, mereka membahas tentang perasaan masing-masing dan Khan jujur berkata masih teringat akan Phuong dan mempertanyakan kembali tentang pesta malam itu, tapi Lee seakan membalikan fakta di mana dia berkata hanya menemani Phuong ke pesta. Diceritakan sebelumnya, mereka menghadiri pesta yang diadakan Chong. Awalnya Phuong langsung membahas bisnis, tapi dia disodori minuman. Karena tidak enak menolak untuk kedua kalinya, dia pun akhirnya minum. Tak lama setelah itu, pandangannya mulai kabur, begitu pula Lee langsung tidak sadarkan diri. Hal itu dijadikan kesempatan oleh para pria bejat ini dan cerita kembali ke awal. Khan berkata dia harus pergi ke studio sebentar dan meninggalkan Lee di apartemennya. Tak berapa lama Lee diminta ke bawah karena ada yang mengirimkan dia bunga. Betapa kagetnya dia melihat bunga yang dimaksud itu adalah karangan bunga berkabung dengan foto wajahnya. Setelah dia kembali ke apartemen, ada pesan masuk yang berkata, "Kenapa kau ganti nomor? Mau berpesta dengan kami atau mati seperti Phuong?" Saat-saat itu mengingatkan Lee dulu di mana Chong memang preman yang senang mengancam. Dia meneror Phuong dan Lee. Phuong tidak takut dengan ancamannya dan melanjutkan pekerjaannya dengan hadir di atas panggung untuk sedikit memberikan pendapat tentang wanita dan kecantikan. Setelah itu tiba-tiba orang-orang resah dan menggosipkan sesuatu sambil melihat handphone. Ternyata itulah saat ketika video skandalnya tersebar. Wartawan segera meminta klarifikasi tapi Phuong sendiri mengaku tidak tahu siapa mereka karena dia sendiri juga adalah korban. Kebanyakan netizen bereaksi dengan mencela Phuong dan menyuarakan aksi boikot. Phuong yang membaca komen-komen netizen maha benar itu pun merasa hancur dan malam itu juga dia mengakhiri hidup. Kembali ke Lee sekarang. Mendapat ancaman itu, dia menemui Tam untuk mencari solusi. Tam menyuruhnya untuk mencari janin di Thailand.
Singkat cerita, patung janin yang terlihat mengerikan itu pun didapatkan. Tam membawa seorang dukun dan ritual pun dilakukan. Boneka Nam akan dimasukkan jiwa baru yang disebut titisan setan keramat. Setelah itu, dukun akan menato bagian punggung Lee agar menghubungkan jiwa janin itu untuk menuruti semua permintaan Lee. Jadilah Lee seperti sekarang ini. Dia menyembah berhala dan meminta tolong kepada boneka. Tapi percaya atau tidak, hal itu terbukti dengan ditemukan mayat Chong yang mati seperti dihabisi seseorang. Di lain hari, Huyen mengunjungi apartemen Lee dan tak sengaja melihat ke dalam sebuah ruangan pemujaan. Di sana, Huyen melihat foto Chong yang diletakkan di depan boneka dan menanyakan bagaimana bisa Lee mengenal orang yang baru saja meninggal. Akhirnya Lee menceritakan apa yang terjadi di pesta itu, di mana mereka menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh Chong dan komplotannya. Lee berkata dia tidak ingin berakhir seperti Pong dan boneka Nala yang menghabisi Chong guna melindungi Lee. Huyen yang masih waras mengatakan ini adalah sesuatu yang jahat seperti guna-guna dan Lee harus segera menghancurkannya. Tapi tentu saja Lee tidak mau lalu mengusir Huyen. Lee menemui Tam dan mengatakan dia meminta perlindungan, bukan pembunuhan. Sekarang Lee berpikir ingin mengembalikan jiwa Na yang sebelumnya. Karena itu Lee dimarahi oleh Tam yang mengatainya anak muda yang egois dan berpikir dangkal. Bagaimanapun dia berurusan dengan roh bayi yang kehilangan kesempatan untuk dilahirkan. Roh itu telah membantunya dan tidak adil jika sekarang mau disingkirkan, ditambah lagi roh yang marah bisa membuat kerusakan besar menurut Tam. Karena perkataan itu, Lee kembali ke apartemennya dan mengingat omongan Huyen yang menganjurkan untuk membuang semua hal-hal jahat jika tidak ingin menyesal nantinya. Lee pun segera mengemas semua pernak-pernik juga boneka-boneka yang ada di sana. Di tempat lain, polisi sendiri sampai sekarang masih menyelidiki kasus kematian Pong. Kembali ke Lee, besoknya dia melihat Nam yang sedang jongkok di depan pintu sebuah ruangan. Nam mengaku mendengar suara seperti orang yang mencakar tembok. Dia lalu menyuruh Lee untuk melihatnya sendiri ke dalam. Ternyata patung-patung boneka yang harusnya sudah dibereskan ke dalam plastik itu berceceran keluar, ditambah cakaran yang begitu jelas. Malamnya, Lee seperti mendengar suara-suara tak lazim dan berhalusinasi melihat gambar mata piring yang seakan melirik ke arahnya, juga berpasang-pasangan mata di pajangan dinding itu seakan bisa bergerak. Merasa itu hanyalah halusinasi, dia pun berencana tidur, tapi yang membuat dia takut sekarang adalah boneka-boneka setan itu sudah duduk manis di depannya. Tiba-tiba dia merasa seperti diserang dan bayangan boneka Na yang duduk di sampingnya itu seakan bisa loncat ke bawah. Lee merasa tertahan tidak bisa menggerakkan badan dan sekarang boneka itu merangkak dari bawah kakinya lalu memuntahkan sesuatu yang menjijikkan ke wajahnya. Ternyata itu semua hanyalah mimpi, tapi anehnya tangan dan kasurnya itu dipenuhi oleh kutek yang berserakan. Lee segera ingin menyingkirkan sampah boneka-boneka itu tapi kembali tertahan dengan sebuah pesan yang masuk ke ponselnya. Lagi-lagi sebuah pesan bernada ancaman juga disertai fotonya. Karena hal itulah Lee menyusun lagi boneka-bonekanya dan menaruh foto para berandal di depannya. Permohonan pun disebutkan. Di mana ritual masih dijalankan, Lee mendapat pesan dari Huyen yang menyuruhnya untuk berhati-hati dengan Tam dan kelompoknya, tapi Lee tidak menggubrisnya. Huyen sendiri pergi ke tempat perkumpulan Tam, tapi ternyata tempat itu hanya sewaan dan sekarang sudah kosong. Seperti yang sudah-sudah, 2 preman terkutuk itu ditemukan tewas. Di kosan, Huyen mencari berita tentang kelompok Kumantong yang digerebek polisi. Lampu tiba-tiba padam dan terdengar suara cakaran dari dalam kamar mandi. Huyen memeriksa ke dalam dan tidak tahu apa yang dilihatnya. Dia pun berteriak sambil berlari kabur, tapi sayangnya dia ketabrak mobil. Lee melihat keadaannya di rumah sakit dan menanyakan kenapa boneka Na menyakiti Huyen, padahal dia hanya ingin mengingatkannya. Memang benar ada yang tidak beres dengan Tam di mana dia seperti selalu pro ke boneka Kumantong walaupun sudah banyak memakan korban. Lee sendiri juga sebenarnya sudah tahu dan langsung menunjukkan penggerebekan kelompok Kumantongnya. Tam berdalih bahwa mereka hanya berpindah tempat karena anggota mereka yang semakin bertambah dan membutuhkan tempat yang lebih besar. Lee semakin curiga di mana Tam menyebut nama Khan yang padahal Lee merasa tidak pernah memberitahu nama pria pujaannya itu. Apa mau dikata sekarang nasi sudah menjadi bubur. Lee pulang ke apartemen dan merasa mencurigai boneka tersebut. Dia memutus kepala boneka itu dan menemukan rekaman yang tergantung di dalam. Khan tiba-tiba datang dan Lee langsung menceritakan bahwa mereka telah memata-matainya. Khan memeluk dan berkata sudah berakhir.
Seandainya Lee mau menceritakan pada polisi apa yang dia ceritakan kepada bonekana, maka ini semua tidak akan terjadi. Lebih nyesek lagi, ternyata ini semua adalah rencanakan untuk membalas dendam. Dari karangan bunga, Chong yang mati diracun, pesan-pesan ancaman sampai dengan preman-preman yang tewas itu adalah perbuatan Khan. Phuong segalanya untuk Khan, bahkan mereka sudah berencana menikah. Karena rasa sakit hatinya itu, Khan bersumpah akan membalaskan dendamnya bagaimanapun caranya. Soal Huyen yang kecelakaan juga adalah ulah Khan. Khan menegaskan kembali apa yang dimiliki Lee sekarang harusnya adalah milik Phuong, termasuk boneka Na yang adalah boneka Yuki. Rencana terakhir adalah menghabisi Lee. Tapi sebelum itu semua terjadi, Lee meminta satu hal kepadanya. Dia ingin bersaksi menceritakan hal yang sebenarnya dengan bantuan rekaman kepala boneka yang tergantung itu. Omongan itu disiarkan secara live. Semua orang melihat berita tersebut termasuk Huyen dan ayah Lee. Lee mengungkapkan kesedihannya yang mendalam di mana dia tidak menuruti perkataan Phuong dan meminta maaf sebesar-besarnya. Sekarang, dia baru sadar bahwa tidak ada yang namanya malaikat pelindung, tapi Huyen lah yang menjadi sahabat terbaik yang selalu ingin melindunginya. Lee juga meminta maaf kepada ayahnya dan berkata dia sangat suka menyanyi. Kalaupun masih ada kesempatan di kehidupan berikutnya, dia tetap ingin menjadi penyanyi tapi tidak dengan keadaan seperti ini. Setelah itu, Khan mengurungkan niatnya untuk menghabisi Lee dan berkata, dia ingin Lee hidup dengan rasa menanggung penyesalan yang besar seumur hidup. Setelah Khan pergi, hantu Phuong muncul di depan Lee dan mengajaknya ke balkon. Lee meminta maaf lalu manjat ke atas railing balkon. Setelah itu hantu Phuong menarik Lee untuk jatuh bersama dan seketika Lee tewas mengenaskan. Di kantor polisi mereka masih membahas soal kematian Phuong yang katanya menemukan darah dari orang ketiga di TKP terakhir. Darah yang bukan berasal dari kedua korban ataupun tersangka utama Lee. Jadi siapakah yang dimaksud? Semua akan terpecahkan setelah hasil pemeriksaan dipublikasikan. Kebenaran lainnya terungkap di mana Tam ternyata adalah ibu kandung dari Phuong yang ikut serta merencanakan untuk menjebak Lee. Begitu pula dukun yang dihadirkan itu ternyata juga bagian dari kerabat Phuong. Asisten rumah tangga juga mengambil andil dalam drama ini. Sebuah pembalasan yang hebat dan akhirnya mereka semua pun dijemput oleh pihak kepolisian atas perbuatan yang mereka lakukan. Huyen sendiri melanjutkan hidup dan memilih untuk menyelesaikan pendidikannya sebelum terjun ke dunia entertain. Tamat. Hidup itu tentang sebuah perspektif. Mereka mungkin mengenalmu, tapi cuma beberapa orang yang mengerti siapa kamu sesungguhnya. Terima kasih sudah menyaksikan Shortcut Film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film menarik lainnya ya. Sampai jumpa.